Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini. Masih bersama Ibu Anastasia Sinaga. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi pembahasan kita yang masih berada pada bab 5 yang berjudulkan gagasan dalam kurung fakta atau opini dalam artikel. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi indikator pencapaian yang terakhir dalam bab 5 tersebut, di mana indikator pencapaian kelima ini berjudulkan mengonstruksi opini dan fakta dalam bentuk artikel. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang mengevaluasi informasi baik itu fakta ataupun opini dalam sebuah artikel. Kemudian di indikator kedua kalian sudah membahas bagaimana menyusun opini dan fakta itu dalam bentuk paragraf, dan di indikator ketiga kalian sudah mampu menganalisis kebahasaan artikel itu seperti apa, dan hari ini kita fokus kepada mengonstruksi opini dan fakta dalam bentuk artikel. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwasannya pada umumnya itu ada banyak jenis artikel yang dapat nanti kalian temukan dalam berbagai hal. Nah, jadi jenis artikel yang bisa ditemukan itu misalnya dia meliputi berita, kemudian fitur, sosok, dan artikel panduan, dan lain sebagainya. Nah, meskipun itu jenis artikelnya memiliki masing-masing perbedaan dan mereka juga memiliki ciri-ciri khusus, maka Anda sekalian ataupun anak-anak sekalian masih dapat melihat persamaannya. Jadi sekalipun ada perbedaan, tapi masih bisa kita temukan kesamaan antara artikel-artikel tersebut. Nah, kesamaannya itu seperti apa? Yaitu mulai dari bentuk, merangkai bentuknya, kemudian melakukan penelitian sampai dengan menulis dan menyanting hasil tulisan. Itulah persamaannya. Kalau perbedaannya itu misalnya untuk artikel, untuk liputan berita berbeda dia susunannya. Kemudian untuk misalnya artikel panduan pasti susunannya berbeda, strukturnya berbeda. Tetapi kalau letak persamaannya itu dari merangkai bentuknya, kemudian melakukan penelitian sampai kepada menulis ataupun menyanting hasil tulisan tersebut. Nah, artikel itu pasti kalian sudah tahu ya manfaatnya, tapi Ibu ulang kembali, untuk manfaat dari artikel itu ataupun menulis artikel itu, kita ataupun Anda bisa nanti berbagi informasi yang penting dan yang menarik kepada si pembaca. Jadi misalnya ada pengetahuan baru, nanti kalian tuliskan ke dalam bentuk artikel. Nah, nanti itu kalian serahkan ataupun kalian jelaskan dalam bentuk tulisan, sehingga nanti dari tulisan itu kita berbagi informasi kepada si pembaca. Nah, kemudian anak-anak sekalian, coba perhatikan tampilan slide Ibu ini. Di sini dari pembelajaran kita hari ini ada nanti 3 yang bisa kalian dapatkan, di mana nanti anak-anak sekalian tahu bagaimana struktur dari artikel itu, dan kemudian yang kedua itu bagaimana menyusun artikel sesuai fakta, kemudian bagaimana menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar itu. Nah, itu yang tadi itu adalah pengantar Ibu di awal. Kita masuk ke inti dari materi ini. Nah, di sini seperti yang sudah Ibu tampilkan, ada dia judulnya mengenai tentang konstruksi ataupun struktur artikel. Nah, anak-anak sekalian, struktur artikel itu pastinya terdiri dari 4 seperti yang sudah Ibu tampilkan di layar ya anak-anak. Nah, bisa diperhatikan dari keempat itu, struktur yang pertama adalah judul. Nah, judul pasti dalam setiap teks apapun pasti dia harus ada judulnya. Tanpa ada judul, kemungkinan si pembaca bingung bagaimana, apa sih yang dibahas nantinya. Karena dari judul ini bisalah ketahuan apa yang diangkat dalam teks tersebut ataupun karya tulis tersebut ataupun tulisan tersebut, ya kan? Judul ini merupakan kepala karangan, sehingga judul itu letaknya di awal ataupun letaknya paling atas, tidak pernah di bawah. Namanya juga kepala karangan. Kepala letaknya di mana? Ya, kepala letaknya di atas, jadi tidak pernah di bawah. Nah, judul ini struktur, kan ini termasuk struktur artikel. Judul itu penulisannya masing-masing teks ada ketentuannya.
Untuk itu kembali lagi kepada aturan yang terkait dalam masing-masing teks tersebut. Yang pastinya secara umum judul itu singkat, padat, dan jelas. Dari judul itu nanti bisa merangkum apa yang akan dituliskan dari isi artikel tersebut. Kemudian setelah ada judul, struktur yang kedua ada dia pembuka. Nah, setelah ada judul pasti ada pembuka, pengantar dari judul tersebut, dijelaskanlah. Jadi pembuka ini bisa kata lainnya itu pendahuluan, ya. Kalau misalnya dia di pembelajaran ataupun teks observasi, mungkin ini dikatakan sebagai orientasi, yaitu tentang awalnya ataupun pembukaannya ataupun pendahuluan. Tapi kalau di artikel langsung dia dituliskan pembuka. Nah, di sini nanti dijelaskanlah awalnya ataupun bisa nanti menjadi tujuan awal judul itu dilakukan, ya. Kemudian setelah ada judul, ada pembuka, masuklah kepada si isinya. Jadi setelah kita mengantar, kita memberikan pendahuluan di awal, kita masukkanlah ke isi. Nah, isi ini merupakan inti dari tulisan kita ataupun judul yang kita bawakan itu. Isinya tentang apa, materi-materi yang kita angkat. Misalnya artikelnya itu tentang ada menyinggung tentang pendidikan. Nah, di sini di dalam isi ini nanti jelaskan pendidikan itu apa, bisa pengertiannya. Kemudian bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini. Kemudian bisa juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa terkait pendidikan yang terjadi di Indonesia ini bagaimana, mau di seluruh dunia atau mancanegara terserah. Jadi di isi ini adalah inti dari pembahasan apa yang kita angkat dari suatu karya kita. Nah, kebetulan ini artikel berarti pusatnya tentang artikel yang kita bawakan, ya. Nah, kemudian setelah ada judul, ada pembuka, ada isi, berarti harus ada akhir, ya. Nah, akhir di sini sebutlah dia penutup atau simpulan. Nah, penutup ini merupakan lebih seringnya itu menggunakan kata simpulan, di mana simpulan ini biasanya dituliskan dalam bentuk narasi, tidak dalam bentuk poin-poin ataupun ada 1, 2, 3-nya, tidak. Jadi simpulan, dan simpulan ini mencakuplah dia mulai dari pembuka tadi, kemudian isi sampai dia kepada penutup. Kemudian kalau misalnya mau dibuat saran juga boleh, tetapi tergantung si penulis nantinya. Itulah konstruksi atau struktur dari suatu artikel. Yang pastinya dia ada judul, ada pembuka, ada isi, ada penutup, ataupun simpulan. Nah, kemudian setelah mengetahui dari struktur artikel tersebut, nanti bisalah anak-anak sekalian menyusun yang namanya artikel, ya. Nah, di sini kan Ibu fokus untuk menjelaskan menyusun artikel sesuai dengan fakta. Berarti berdasarkan fakta yang ada, adanya data di dalamnya. Dan biasanya isi artikel ini nanti berarti menyangkut kejadian ataupun peristiwa yang sudah terjadi. Nah, menyusun artikel sesuai dengan fakta itu ada 5 langkah yang harus ditempuh. Nah, langkahnya apa saja? Seperti yang sudah Ibu tampilkan di sini, untuk menyusun artikel sesuai dengan fakta, langkah pertama yaitu menentukan temanya. Nah, anak-anak sekalian, dalam menuliskan suatu karya tulis ilmiah ataupun karya lainnya, langkah pertama yang dilakukan ialah menentukan yang namanya tema. Tidak pernah itu menentukan judul pertama sekali. Pasti temanya apa. Nah, misalnya anak-anak sekalian mengangkat temanya itu tentang pendidikan boleh. Nah, kemudian tentang misalnya tentang berbau kemasyarakatan juga boleh. Jadi tentukan temanya supaya apa? Supaya mudah untuk melanjutkan nanti untuk bagian isinya. Oke, sampai di sini bisa ya untuk menentukan tema. Jadi tema itu kalau dari segi pengertian merupakan dasar cerita, dasar ataupun pokok pikirannya. Nah, setelah menentukan tema tersebut, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan tujuan penulisan. Nah, di sini dari tema yang kalian angkat, tujuannya itu untuk ke siapa sih? Untuk apa sih? Nah, di sini harus bisa ditentukan untuk siapa. Apakah untuk pendidikan, untuk mengetahui tentang pendidikan, atau untuk mengetahui tentang sosial, perekonomian, dan sebagainya. Tentukan tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui apa sih. Jadi supaya si pembaca tahu arahnya kemana. Itu maksudnya. Kemudian setelah nanti menentukan tema, menentukan tujuan, nah lanjut kepada menentukan faktanya.
Nah, contohnya tadi tema yang diangkat tentang pendidikan. Nah, temukan ataupun tentukan fakta-fakta yang mendukung tentang tema tadi yang diangkatkan tentang pendidikan. Nah, kumpulkan fakta-fakta yang terkait tentang pendidikan. Misalnya anak-anak mau buat tadi itu temanya tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, banyak kan sumber-sumber yang bisa dijadikan untuk menentukan fakta kita itu dari internet bisa, kemudian dari referensi buku, jurnal, kemudian ada artikel juga yang mendukung, itu banyak sekali. Tentukan faktanya. Jadi, begitu Anda mengambil fakta, Anda juga harus mencatat kapan dan di mana kejadian tersebut. Ataupun datanya harus komplit di dalam ya. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu ingatkan, ciri-ciri dari fakta itu yang pertama sekali yaitu merupakan suatu kebenaran umum ya. Kemudian yang kedua itu menyertakan bukti berupa data-data yang akurat seperti yang Ibu bilang, ada tanggalnya, ada subjeknya, ada kejadiannya di mana ya. Kemudian yang ketiga nanti itu ada cirinya mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi tidak bisa kita menceritakan peristiwa yang tidak terjadi. Ya, bagaimana kita menceritakan karena datanya tidak ada, bukti kejadiannya tidak ada. Itu merupakan ciri-ciri fakta. Bisa ya sampai di sini dipahami? Itu dia. Kemudian setelah menentukan faktanya, tentukan juga opininya. Jadi kita nanti bisa memberikan pendapat kita terkaitlah artikel ataupun terkaitlah itu masalah yang kita angkat dalam artikel kita tersebut atau tulisan artikel kita tersebut. Nah, opini ini biasanya juga seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, ada beberapa penulis yang membuat opininya disertai dengan fakta yang ada. Jadi itu tergantung si penulis nanti untuk men-setnya bagaimana. Setelah menentukan opini, yang terakhir buatlah kalimat simpulannya. Ya, paham ya? Jadi tuliskan kesimpulan dari penulisan artikel itu seperti apa dalam bentuk dia narasi, tidak berpoin-poin. Jadi dari sini langkah-langkah ini berarti masih sesuai dengan struktur yang Ibu berikan di sini, ya kan? Ada dia judulnya, nah kemudian ada pembukanya, kemudian isinya, penutupnya. Kalau untuk judulnya, sebelum judul masuk, pasti langkah yang pertama dilakukan sekali yaitu tema. Setelah nanti dapat tema, bisa nanti ditemukan judulnya. Nah, kemudian untuk yang isi, untuk pembuka, yaitu ini, menentukan tujuan dari penulisan itu. Itulah pembukanya. Kemudian isinya udah ada faktanya, ada opininya. Sedangkan untuk ini sudah masuk ke dalam struktur penutupnya, ya kan, kesimpulannya. Jadi itulah langkah untuk menyusun artikel sesuai dengan fakta. Kemudian yang berikutnya, jadi setelah menyusun yang namanya artikel, pasti kalian nanti menyajikan artikel dengan kebahasaan, ya kan, dengan memperhatikan betul-betul kayak mana sih kebahasaan dalam artikel itu, bagaimana sih kebahasaan yang baik dan benar itu dalam suatu artikel. Nah, di sini Ibu sudah berikan menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik benar itu ada berapa langkah sih? Nah, di situ sudah seperti yang Ibu tampilkan, sudah bisa dilihat ya. Di situ ada 5 untuk menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar. Nah, pada pembahasan terakhir ini nanti Ibu harapkan anak-anak bisa nanti menyajikan artikel. Sebenarnya kalau misalnya tatap muka langsung di depan kelas, tapi ini tidak bisa, mungkin dalam bentuk video saja. Nah, di sini Ibu akan langsung saja. Yang pertama itu ada pola pemecahan topik. Nah, maksud dari pola pemecahan topik ini adalah pola ini lebih mengarah kepada lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit. Nah, kemudian bagiannya itu kita analisis masing-masing. Intinya di sini kita memecahkan topik yang kita bawakan. Ya, jadi menyajikan topik itu masih seputar topik yang dibawakan. Kemudian yang kedua ada dia pola masalah dan pemecahannya. Nah, biasanya pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah. Jadi terlebih dahulu dia menemukan si masalah, mencantumkan si masalah itu apa. Kemudian masalah itu bisa berupa masalah pokok atau masalah yang lainnya. Dari situ masuklah kepada lingkup
bahasan ataupun lingkup pokok bahasan utama. Kemudian selanjutnya itu dilakukanlah yang namanya penganalisisan sesuai dengan pendapat baik itu pendapat para ahli, pakar lainnya ataupun sumber yang lainnya dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Jadi ini langkahnya itu tadi ada dulu kita yang namanya mengemukakan suatu masalah, baik itu masalahnya pokok ataupun beberapa masalah lainnya. Setelah itu nanti baru ke lingkup pokok bahasan utamanya, setelah itu dianalisis dan dengan menerapkan ataupun dengan pendapat para ahli ataupun pakar yang lainnya yang masih bersangkutan dengan bidang ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga ada dia pola kronologi. Nah, pola kronologi ini maksudnya pola yang menyajikan artikel sesuai dengan kronologi ataupun urutan ataupun berkesinambungan, berkelanjutan. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Namanya juga kronologi berarti berkaitan dengan urutan waktu ya. Kemudian dipaparkanlah itu nantinya secara runtut ataupun runut. Itu dia. Kemudian ada pola yang keempat, pola pendapat dan alasan. Nah, pola ini baru dipakai jika si penulis nantinya menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri. Kemudian dia berargumen nantinya secara jelas tentang hal tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ada dia pola perbandingan. Pola perbandingan ini, pola ini sama seperti dengan gaya penulisan komparatif. Nah, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan ataupun perbedaan. Itulah pola jenis-jenis pola penyajian artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Jadi ada 5 tadi, dimulai dari pola pemecahan topik, kemudian pola masalah dan pemecahannya, kemudian ada pola kronologi, dan kemudian yang lanjut ada pola pendapat dan alasan, dan yang terakhir pola perbandingan. Jadi itulah penjelasan singkat Ibu terkait materi yang berada pada indikator pencapaian terakhir yang berjudulkan mengonstruksi opini dan fakta dalam bentuk artikel dalam bab 5 gagasan dalam kurung fakta atau opini dalam artikel. Nah, jika ada masih yang kurang dimengerti terkait pembahasan hari ini, bisa nanti kita diskusikan di Google Classroom. Sampai berjumpa pada materi baru yang akan berada pada bab 6 menilai karya melalui kritik dan esai. Terima kasih.